Karena judi kalah. Pria dengan marah mengemudi mobil sampai 120 km per jam. Matanya melihat lampu merah di depan. Dia dengan marah langsung melewati garis persimpangan lampu. Tapi di sisi jalan kedua ibu anak sedang bersiap untuk menyeberang jalan. Hei! Tidak. Wanita ini seperti gila mendekati anaknya. Tapi anaknya sudah tidak bernafas lagi. Orang-orang yang menyaksikannya setelah turun dari mobil semuanya tampak bodoh. Tapi orang yang menyebabkan kecelakaan itu. Aku sudah bilang. Jangan memblokir jalanku. Dia dengan marah memarahi. Tapi gadis gemuk ini dengan matanya melihat semuanya. Empat mata satu sama lain dengan bajingan di dalam mobil. Melihat dengan jelas wajah orang yang menyebabkan kecelakaan itu. James berbalik kepalanya lagi berpura-pura tenang. Perasaan yang tidak bisa disimpan oleh gadis gemuk itu. Sangat cepat dia mengemudi mobil ke dalam hutan yang kesepian. Melihat noda darah yang menempel di mobil. Sialan. Dia mengeluarkan air dan handuk untuk membersihkan. Bersihkan noda darah di bagian depan mobil untuk mengatasi masalah tersebut. Dia tidak benar-benar ingin berada di sini beberapa detik lagi. Berbalik tubuhnya dia sudah sampai garasi gadis gemuk. Ingin berbicara baik dengannya. Gadis gemuk bersembunyi di dalam mobil dan berkata bahwa dia sudah memberitahu ke polisi. Dia jangan ke sini. Semakin dia mendengarnya, semakin dia bertekad untuk masuk. Saat gadis gemuk bilang dia menulis surat untuk memberitahu ke polisi. Apalagi ini surat yang baru dikirim hari ini. Dia merasa lega dan menggelengkan kepalanya dan segera berbalik wajahnya. Ke sini. Dia masuk dalam rumah. Menggunakan segala macam trik. Sangat cepat, tidak ada lagi teriakan gadis gemuk. James keluar menelpon untuk temannya yang adalah polisi. Mintalah temannya untuk membantunya menghancurkan surat yang menuduhnya. Seperti itu, surat yang menuduh James dengan berhasil bersembunyi. Dia bisa berlari kencang di jalan pedesaan lagi dengan kecepatan 120 km. Dengan nyaman lewat lampu merah. Perhatikan baik-baik bagian depan mobilnya. Tahu bahwa ini bukan pertama kalinya dia menabrak seseorang sampai mati. Kali ini James ke rumah neneknya. Neneknya melihatnya dan buru-buru mundur. Aku hanya ingin sedikit uang. James bergegas ke dalam rumah dan berkata bahwa cepat berikan uang untuknya. Neneknya ditakuti olehnya. Tetapi menandakan bahwa sama sekali tidak akan menyerahkan uang. Setelah dengar, dia segera meremas leher nenek. Kamu sialan. Cepat berikan uang untukku. Uang di saku. Tidak usah uangmu, bajingan. Brankas, kata Sandy. Berikan kata Sandy untukku. Nenek terus-menerus diancam oleh cucunya. Tidak ada cara lain dia hanya bisa mengatakan kata Sandy. Setelah mengetahui kata Sandy dia mendorong neneknya. Masuk ke kamar neneknya untuk ambil uang. Nenek hanya bisa menangis dengan keras. Dia dengan sombong ambil uang dari brankas. Dengan panik mencari permata berharga. Sang nenek hanya bisa melihat dengan takut. Dia tidak berani menyalahkan perilaku keponakannya. James dengan berani mengambil semua uangnya. Bahkan dia mengambil semua perhiasan berharga. Bahkan 1 sendok makan nasi pun terlewatkan. Saat dia masukkan semuanya ke tas dan ingin pergi. Jangan lupa untuk kembali dan menghina neneknya. Bukankah lebih baik jika kamu mengirimkannya lebih cepat? Pelacur. Nenek menangis tak berdaya. Dia tahu cucunya tidak berbakti. Tidak terduga bahwa tidak berbakti tetapi masih datang untuk merampok. James setelah ambil uang, segera pergi. Hanya karena dia membunuh 2 orang sebelumnya. Dia hanya bisa kembali rumah dan merampok uang lalu pergi. Tapi hal dia kurang tahu bahwa adalah gadis gemuk terbunuh masih belum mati. Gadis gemuk itu masih sedikit lelah. Cobalah sampai dia menemukan seseorang untuk menyelamatkannya. Gadis gendut setelah diberikan pertolongan pertama. Enggan mempertahankan hidupnya. Muncul masalah besar seperti ini. Polisi sangat cepat datang untuk menyelidiki. Polisi deputi sangat cepat menemukan kakek James. Setelah tahu, sang kakek merasa sangat terkejut. Tapi baginya, itu benar-benar biasa. Sang cucu ini menyebabkan banyak masalah setiap hari. Tertangkap juga biasa terjadi. Kakek kepada James juga sangat tidak daya. Berkata bahwa dapat bertanggung jawab atas tagihan medis pasien.
Jika mereka menangkap cucunya, apapun yang mereka lakukan, mereka bisa mengatasinya. Itu karena ia menemukan dirinya sendiri. Dapatkan dukungan dari kakek, sangat cepat. Seorang pria berwajah dingin yang ditujukan untuk kasus ini. Dale pergi ke faksi gangster di area interogasi. Preman melihat bahwa dia sendirian. Mungkinkah itu 1 lawan 10? Selanjutnya tidak berhenti provokatif Dale. Ingin bermain panco dengannya. Bagaimana juga bisa jika menang? Jika kalah, nanti akan makan permen tembaga. Wajah Dale masih dingin. Sendirian dia memasuki sarang preman. Pria botak itu tidak senang dengan ekspresi lucunya. Segera memberikannya sebuah pukulan. Dale didorong beberapa langkah ke depan. Namun, ketika dia menoleh, dia masih tidak mengubah wajahnya. Pria botak mengatakan bahwa ini adalah resepsi mereka. Kemudian menyuruh Dale duduk untuk menunggu makan permen tembaga. 2 orang berpegangan tangan untuk memulai permainan. Kompetisi gulat lengan yang sangat sederhana. Tapi orang yang kalah akan menembak mati di tempat. Melihat otot-otot di kedua sisi naik, permainan resmi dimulai. Pria botak berwajah keriput mendapat keunggulan. Awalnya berpikir bahwa kemenangan dan kekalahan sudah jelas. Segera melihat wajah Dale masih tidak berubah. Mengubah posisi ya? Segera semua orang tercengang. Permainan apa ini? Pria botak benci melihat lawan. Selanjutnya gunakan semua kekuatan. Dale melihat dia seperti melihat sang bodoh. Ini benar-benar menyakitkan sejauh ini. Dale masih belum menggunakan semua kekuatan. Pria botak tidak bisa menang dengan seluruh kekuatannya. Membuat orang-orang di sebelah mereka semua takut. Sekaligus kembali ke titik awal. Pria botak sudah capek. Dale juga tidak ingin bermain lagi. Astaga. Master seni bela diri sangat kuat. Sebuah pukulan sudah selesai semuanya. Wajah semua orang yang hadiri menjadi bodoh. Terus-menerus panggil Dale adalah Master. Dale mendapat petunjuk yang ingin dia ketahui. Tapi ini membuat James bersembunyi di sudut takut bodoh. Bagaimana dia bisa melawan? Sampai malam, James berinisiatif untuk melakukan sorti. Ingin gunakan pistol membunuh Dale untuk pemberantasan bencana. Dale meludahkan genangan air liur. Lempar pukulan James jatuh dan tidak bisa bangun. Jadi seperti itu preman membunuh 2 orang. Tapi hal membuat orang lain terduga adalah Dale tidak ingin membunuh James. Sebaliknya dia membawa James ke tempat kesepian. Berjanji bahwa jika dia melintasi batu di depannya, itu mungkin untuk memaafkannya. Hal-hal masa lalu yang dapat dihapus tidak dihitung. James tidak ada cara lain, hanya bisa memanjat ke batu itu. Aku sudah bikinnya. Setelah gelombang sengatan listrik tegangan tinggi ke tubuh James sejak menghilang keluar bumi ini. Ternyata, Dale tidak pernah berniat untuk mengampuni dia. Hutang darah yang harus dibayar dengan darah sudah jelas. Sama sekali tidak ada negosiasi. Jadi begitu, James mendapat retribusi. Sang polisi membantunya membuat hal yang jahat. Juga ditangkap oleh polisi. Persis seperti itu, hadapi James bajingan itu. Itu juga lebih mudah untuknya.